Assalamualaikum Bu Revi. Waalaikumsalam Bu Murni. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Bu Murni apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu Revi, sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih. Baik. Dan mendiskusikan juga rubrik penilaian kita untuk pertemuan hari ini. Oke. Baik ya. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Ya, saya akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu, yaitu presence atau kehadiran sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ketiga kompetensi tadi hadir ya Bu ya. Nah, dari kompetensi yang tadi, kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Ya, saya berencana ingin mengembangkan kompetensi yang presence, jadi kehadiran penuh terhadap coach saya. Oke, jadi kompetensi present ya, kehadiran penuh. Lalu pada coaching hari ini indikator mana yang ingin Ibu capai? Indikator yang ingin saya capai yaitu bisa menemukan solusi ya dengan menggunakan tahapan-tahapan sesuai dengan yang coaching inginkan, dan ia memiliki potensi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Oke, jadi menemukan solusi dan memecahkan masalahnya. Itu adalah indikator yang mau Ibu capai ya. Baik, semoga lancar proses coachingnya ya Bu Revi. Semangat dan silakan untuk memulai coachingnya. Nanti kita berjumpa lagi di pasca observasi. Ya, baik Bu Murni. Terima kasih Bu Murni. Sama-sama Bu Revi. Kita bertemu lagi. Siap. Assalamualaikum Bu Ayu. Bagaimana nih kabarnya Bu Ayu? Waalaikumsalam Bu Revi. Alhamdulillah saya baik. Bu Revi apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Ayu, gimana nih? Kemarin kan menghubungi saya, katanya hari ini akan ada yang dibicarakan. Iya Bu, saya merasa tertantang Bu untuk menerapkan budaya positif di sekolah dan di kelas yang saya ajar Bu. Wah, bagus sekali ya Bu tentang budaya positif. Nah, kemudian apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya harapkan yang ingin saya kembangkan dari percakapan kita hari ini, saya dapat menerapkan budaya positif di kelas yang saya ajar sesuai dengan kondisi murid saya Bu. Iya, baik. Boleh Ibu ceritakan terlebih dahulu kondisinya seperti apa? Iya, jadi di kelas ya Bu, yang seperti Ibu tahu, murid itu kan beragam ya Bu ya. Nah, murid ini juga orang tua muridnya Bu, latar belakang pendidikannya pun beragam. Nah, saya ingin murid di kelas saya terbiasa melakukan disiplin positif, sehingga akan membiasakan mereka juga melakukan disiplin positif di rumah nanti. Baik, berarti dengan pembiasaan di sekolah ya, Bu Ayu berharap itu bisa konsisten dan kontinu sampai ke rumah dan ke lingkungan sekitarnya. Bagus sekali Bu Ayu. Lantas, kondisi ideal seperti apa yang Bu Ayu harapkan? Baik, kondisi ideal yang saya harapkan, murid saya dapat secara konsisten melakukan budaya positif, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah Bu. Oh, baik. Berarti konsisten dalam melaksanakan budaya positif ya? Iya, betul. Kemudian, langkah apa yang selanjutnya akan Bu Ayu ambil nih untuk mencapai kondisi ideal tersebut? Baik, terima kasih Bu Revi. Langkah atau rencana yang akan saya lakukan agar murid saya senantiasa melakukan budaya positif, saya akan mulai melakukan pembiasaan baik di kelas maupun di sekolah. Seperti contohnya budaya 5S ya Bu ya, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Saya juga ingin membiasakan penanaman budi pekerti, yaitu melakukan pembiasaan sholat duha berjamaah. Saya juga ingin mendidik siswa untuk bergotong royong dengan sesamanya. Yang terpenting yaitu membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah Bu. Wah, bagus sekali sepertinya rencana Bu Ayu. 5S, kemudian keagamaannya juga ya Bu ya, kemudian bergotong royong juga sesuai dengan prinsip-prinsip ya dari bangsa kita. Kemudian ada nggak sih pihak-pihak lain yang bisa membantu Bu Ayu dalam
mewujudkan rencana ini? Baik Bu, tentunya rencana saya ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya ya Bu ya. Jadi saya butuh pihak-pihak lain, terutama nih Bu, warga sekolah, murid saya sendiri, gurunya, kepala sekolah yang punya kebijakannya, lalu orang tua yang akan membantu saya untuk melakukan budaya positifnya anak-anak di rumah. Seperti itu Bu. Bagus. Kira-kira kapan nih Bu Ayu bisa memulai melaksanakan rancangan tersebut? Baik, saya akan mulai rencana saya dalam minggu ini Bu sepertinya. Cepat ya berarti ya. Kemudian komitmen seperti apa sih yang ingin Bu Ayu kembangkan gitu kepada murid-murid di sekolah? Saya ingin membuat daftar capaian Bu, target saya. Jadi setiap kegiatan budaya positif yang saya lakukan atau saya rencanakan, saya akan terus membuat rinciannya. Apakah ini sudah berjalan dengan baik, sudah terlaksana, saya akan berefleksi mana kekurangannya, apa yang sudah baik akan terus ditingkatkan. Kemudian saya harus terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait agar budaya positifnya bisa berjalan secara keberlanjutan Bu. Berarti ada perencanaan, ada aksinya juga, kemudian ada daftar checklist ya. Iya. Apa saja yang akan dan sudah Bu Ayu lakukan, serta Bu Ayu akan merefleksi juga dan kolaboratif dengan warga sekolah. Bagus sekali Bu Ayu. Jadi kira-kira berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Target saya 1 bulan ini mungkin ya Bu ya. Saya akan melaksanakan pembiasaan budaya positif mulai dari lingkungan sekolah, lingkungan kelas, dan insya Allah akan berlanjut ke lingkungan rumah murid-murid saya. Ya, baik. Semoga lancar ya Bu Ayu semuanya. Nah, Amin. sekarang apa nih yang Bu Ayu rasakan setelah kita melaksanakan coaching ini? Gimana perasaan Bu Ayu? Alhamdulillah Bu, jadi saya bisa menemukan ide-ide baru nih untuk saya menerapkan budaya positif saya di sekolah. Dan konsisten tentunya dalam menerapkannya, berkomitmen terhadap rencana yang saya jalankan ini. Baik Bu Ayu, selamat melaksanakan tugas ya, semoga lancar dan nanti kita bisa ketemu lagi setelah 1 minggu. Siap, terima kasih banyak Bu Revi atas waktunya. Bu Ayu. Assalamualaikum, selamat sore Bu Revi. Salam Bu Murni, selamat sore juga. Baik Bu Revi, kita lanjut pada kegiatan pasca observasi ya sekarang. Alhamdulillah, tadi sudah melaksanakan coaching ya. Bagaimana perasaannya? Perasaannya senang ya Bu Murni, bisa berbagi ide, bisa mendengarkan coach ya, menggali informasi dari coach tentang apa sih yang ingin disampaikan, kemudian melaksanakan alur tirta ya dengan berbagai tahapan. Wah, seru ya. Nah, apa saja yang Ibu sudah lakukan saat coaching terhadap indikator yang ingin dicapai? Iya, yang sudah dilakukan adalah memancing ya coach untuk bisa mengungkapkan informasi terkait masalah yang dihadapinya dan menemukan solusinya dengan memanfaatkan potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Oke, baik. Sesuai nih ya, tadi ketika saya mengobservasi yang Ibu Revi lakukan selama coaching yang dilakukan Bu Revi itu sudah sangat baik. Dari yang saya amati, kompetensi coaching pun sudah terlihat. Tadi Bu Revi sudah hadir seutuhnya, dapat mendengarkan aktif apa yang disampaikan coaching, lalu pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan juga sangat berbobot dan mampu menggali lagi-lagi yang coaching ingin sampaikan. Jadi sudah sangat baik kok Bu Revi. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Ya, nah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melaksanakan coaching ini? Ya, yang ingin saya kembangkan tentunya kan ini baru beberapa kali ya awal mungkin ya Bu melaksanakan coaching. Betul. Saya ingin lebih mengembangkan lagi teknik coaching yang baik sesuai alur tirta kepada rekan guru yang lain dan bisa bermanfaat untuk menemukan solusi-solusi dari rekan guru lainnya. Baik, semoga
Semoga kemampuan coaching Bu Repi bisa terus meningkat, berkembang ya, dan bisa berbagi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah Bu Repi lainnya sehingga jauh lebih bermanfaat. Amin. Makasih Bu Muri doanya. Oke, terima kasih juga ya Bu Repi atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi nih di kesempatan berikutnya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Repi. Sama-sama Bu Murni. Bisa beristirahat ya. Iya. Assalamualaikum Bu Murni. Assalamualaikum Bu Ayu. Selamat sore Bu Murni. Sore. Oke, sebelum Bu Murni melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu Ayu. Oke, yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Pada coaching hari ini, kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu hadir seutuhnya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang terbuka atau berbobot kepada coach saya Bu Ayu. Oke, siap. Dari 3 prinsip coaching itu ya. Oke, lanjut. Kompetensi mana yang secara spesifik akan Ibu capai hari ini? Ketiga kompetensi tersebut saya ingin kembangkan sebenarnya Bu Ayu, tapi untuk spesifiknya sepertinya mendengarkan aktif Bu Ayu. Oke, baik. Jadi kompetensi mendengarkan aktif ya. Iya. Lalu indikator mana yang akan Ibu capai pada coaching hari ini? Pada coaching kali ini, indikatornya yaitu menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut. Oke, baik. Selamat melakukan coaching ya Bu Murni. Semoga lancar ya coachingnya hari ini. Amin. Terima kasih ya Bu Ayu. Baik. 3, 2, 1. Assalamualaikum Bu Repi. Waalaikumsalam Bu Murni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Murni gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Kemarin mengabari ya untuk bertemu katanya. Memangnya ada apa nih? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Murni, saya ingin berbincang-bincang, ingin bertukar ide tentang pembelajaran yang berpihak pada murid Bu. Apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini? Iya, saya ingin mendapat penguatan bagaimana pembelajaran pada murid ya, yang berpihak kepada murid di kelas itu bisa dilaksanakan dengan efektif nih. Nah, jadi membuat pelajaran yang berpihak pada murid ya. Iya, betul, Bu. Bisa Ibu ceritakan tidak apa yang terjadi lebih detail lagi? Iya, di sekolah kan kebetulan saya mengajar kelas 12 dengan materinya seni tari. Ya, saya ketika masuk ke kelas itu seringkali melihat anak kurang bersemangat. Saya ingin membuat kelas saya lebih aktif, kemudian gaya belajar anak semuanya bisa terfasilitasi gitu. Walaupun saya sudah berusaha, tapi kayaknya masih ragu-ragu gitu apakah sudah efektif atau belum gitu Bu. Masih ada keraguan ya Bu Repi ya. Betul Bu. Nah, menurut Bu Repi memang kondisi ideal itu yang seperti apa? Iya, kondisi idealnya menurut saya ketika di kelas anak-anak itu bisa fokus ya mendengarkan materi, kemudian ketika misalnya berdiskusi mereka bisa mandiri gitu, bisa menentukan bisa mencari referensi materinya itu dari berbagai sumber untuk kemudian bisa melaksanakan tugas dengan baik dan nyaman serta percaya diri misalnya ketika sedang presentasi gitu. Dan saat refleksi juga bisa mengungkapkan apa yang sudah dipelajari pada hari itu. Jadi kondisi ideal adalah ketika anak bisa fokus ya, bisa belajar dengan maksimal. Nah, untuk kondisi ideal tersebut, apa yang bisa Ibu Revi lakukan? Menurut saya sih, yang pertama saya bisa searching ya Bu ya di internet atau media sosial lainnya mungkin metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Selain itu, saya juga bisa sharing gitu ya, bertanya kepada guru. Ini kebetulan kan ada banyak juga lumayan guru penggerak ya di sekolah saya gitu, atau kombel saya di sekolah bisa sharing gimana sih caranya biar membuat pembelajaran yang berpihak pada murid itu benar-benar bisa terwujud di kelas. Wah, betul, bagus sekali ya, mencari metode yang terbaru dan berkolaborasi. Nah, berarti ada pihak-pihak yang
bisa Ibu ajak untuk membantu ya. Siapa saja nih Bu? Iya, berarti guru-guru di Kombel saya ya Bu ya, Kombel umum itu ada guru PKWU, prakarya, kemudian guru olahraga, guru seni budayanya juga. Kemudian saya juga akan meminta bantuan gitu, akan sharing, akan bertanya kepada Wakasek kurikulum Bu. Baik, kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana tersebut? Ya inginnya sih secepatnya, karena besok libur ya Bu ya, mungkin hari Senin saya akan mulai berdiskusi dengan mereka, tapi di weekend ini saya mencoba searching materi di internet dulu. Oke, gerak cepat sekali ya Bu Revi. Kira-kira komitmen apa nih yang bisa Ibu lakukan agar rencana Ibu dapat terlaksana? Ya, yang pertama saya ingin membuat lembar observasi juga ya kepada murid saya gitu. Jadi kayak lembar checklist gitu, bagaimana apa yang sudah berkembang, apa yang sudah meningkat seperti itu. Saat pembelajaran dari segi minatnya mungkin, semangatnya, kemudian pemahamannya. Gitu. Betul, melalui lembar observasi kita bisa memantau Dan ya. melalui refleksi juga yang mereka isikan, pasti mungkin dari tiap pertemuannya akan berbeda, dari pertemuan pertama ke pertemuan yang kedua. Mungkin pertemuan pertama mereka masih malu-malu atau masih ragu, masih belum paham, seperti itu Bu. Wah, jadi ada refleksi juga. Dari yang tadi Ibu sampaikan, berarti berapa lama yang Ibu akan laksanakan rencana tersebut? Iya, mungkin 1 minggu cukup ya Bu. 1 minggu cukup ya. Nah, semangat ya Bu Revi untuk menjalankan rencana yang tadi sudah Ibu susun. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Murni. Terima kasih juga atas waktunya ya Bu Revi. Sama-sama. Ya. Lalu bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita berbincang-bincang hari ini? Iya, saya senang ya Bu ya, sudah bisa bertukar pikiran. Tadinya kan kayaknya aduh ragu-ragu apakah langkah-langkah yang bisa saya ambil itu benar atau tidak gitu. Tapi setelah sharing sama Bu Murni juga memberikan respon gitu, saya menjadi lebih percaya diri dalam mewujudkannya gitu dan bersemangat. Alhamdulillah jika bisa membantu ya. Tadi berarti Bu Revi sudah bisa nih menemukan ide terbaru untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya jadi penasaran nih dengan hasilnya. Lain kali kita bisa bicara lagi ya. Siap Bu Murni. Siap Bu Revi. Saya hubungi lagi ya Bu. Ya, siap Bu Revi. Baik Bu Revi, kita sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Iya Bu Murni, makasih Bu Murni. Sama-sama. Oke, selamat sore Bu Murni. Selamat sore Bu Ayu. Tadi sudah melakukan coaching ya? Iya betul. Oke, sekarang kita pas ke observasi ya. Baik. Yang pertama, apa saja yang tadi sudah dilakukan Bu Murni dalam melakukan coaching yang berkaitan dengan indikator yang ingin Ibu capai? Saat coaching saya sudah menggunakan alur Tirta, sehingga dengan alur tersebut bisa menggali koci dalam menceritakan informasi yang ingin disampaikan dan menemukan solusinya. Oke, bagus sekali Bu Murni. Dari yang tadi saya amati, Bu Murni sudah melakukan alur Tirta dengan baik ya, melalui tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawabnya, serta ada tindak lanjutnya tadi ya, di akhir. Oke, lalu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Terima kasih Bu Ayu atas umpan baliknya tadi. Yang ingin saya lebih kembangkan adalah lebih memahami alur Tirta atau memberikan pertanyaan yang jauh lebih berbobot kepada coach saya. Oke, bagus sekali ya Bu Murni. Semoga coachingnya ini bisa bermanfaat di dalam pekerjaan Bu Murni dan bisa dikembangkan kembali bersama rekan sejawat yang lain ya di sekolah. Baik, amin. Terima kasih ya Bu Ayu. Sama-sama Bu Murni. Selamat beristirahat. Iya, terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ayu. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya Bu Ayu, sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan kita akan berdiskusi sedikit dulu ya tentang rubrik penilaiannya. Baik Bu Devi. Ya, yang pertama kompetensi apa yang akan Bu Ayu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Bu Devi atas waktunya.
ada 3 prinsip coaching yang ingin saya kembangkan pada hari ini. Yang pertama, presence, kehadiran sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan terbuka atau berbobot. Iya, baik. Dari ketiga kompetensi yang tadi, yang mana nih yang paling spesifik yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot atau terbuka, Bu Revi. Nah, kemudian indikator mana yang ingin dicapai pada coaching kali ini? Dari kompetensi tersebut, indikator yang ingin saya capai hari ini yaitu menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi dan menemukan langkah-langkah pemecahan masalah dan menggali potensi pada coaching tersebut. Iya, baik. Nah, selamat melaksanakan coaching ya, Bu Ari. Semoga lancar dan tidak ada kendala. Baik, terima kasih banyak Bu Revi. Ya, Assalamualaikum. Salam. Selamat sore Bu Murni. Sorry Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ayu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Kemarin chat ya, ada yang mau dibicarakan, ada yang bisa dibantu? Iya betul Bu Ayu. Saya sedang bingung nih terkait membangun keterampilan relasi siswa di kelas saya. Oke, jadi dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan? Saya berharap bisa menemukan cara untuk meningkatkan keterampilan berelasi siswa khususnya di pelajaran saya. Oke, jadi tentang keterampilan berelasi ya? Baik, bisa Ibu ceritakan? Jadi begini Bu Ayu, keterampilan belajar berelasi ya khususnya di siswa pada pelajaran saya ini saya rasa kurang. Jadi ketika mereka berkelompok, mereka sering menolak jika sekelompoknya ini tidak bersama dengan teman yang dia kenal atau yang dekat dengan mereka. Hal itu kan menyebabkan tugas kelompoknya jadi tidak maksimal ya. Apalagi kalau pembahasannya tersebut tidak mereka diskusikan dengan baik. Jadi hasilnya ya kurang. Terus keaktifan anggotanya juga kurang Bu Ayu. Dimana yang ada yang pasif, ada yang aktif. Seperti itu Bu Ayu. Oke, begitu ceritanya ya. Jadi menurut Ibu kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan? Kondisi ideal menurut saya itu ketika siswa bisa berkelompok dengan siapa saja tanpa memilih-milih temannya. Ketika mereka bisa berdiskusi dengan baik, saling mengungkapkan pendapat dan menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Dan anggota yang lain bisa saling aktif. Seperti itu Bu Ayu. Oke, jadi itu kondisi ideal menurut Bu Murni ya. Jadi untuk mendapatkan kondisi ideal tersebut, apa yang Bu Murni rencanakan? Saya merencanakan untuk membentuk kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Jadi saya akan memetakan kebutuhan belajar mereka terlebih dahulu. Selain itu, saya sepertinya harus mencontohkan ya Bu Ayu ke anak-anak, ke siswa untuk tidak memilih-milih teman, untuk bisa berelasi dengan siapapun. Oke, jadi memetakan kebutuhan, kemudian mencontohkan ya. Lalu adakah pihak lain yang bisa membantu rencana Bu Murni tersebut? Pihak yang membantu sepertinya rekan guru ya Bu Ayu. Apalagi di sekolah ada guru penggerak ya. Saya bisa sepertinya berkolaborasi atau meminta bantuan guru tersebut. Oke, bisa dengan rekan sejawat yang sudah menjadi guru penggerak ya. Oke, lalu kapan Ibu akan memulai rencana tersebut? Secepatnya ya Bu Ay. Mungkin Senin ini saya akan mulai rencana saya tersebut. Baik, berarti mulai Senin ini ya. Lalu komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar? Komitmen yang bisa saya lakukan tadi ya Bu Ay, untuk berkomitmen dalam memetakan kelompok sesuai kebutuhan belajar mereka. Saya juga harus berkomitmen nih dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Oke, baik. Bagus sekali komitmennya ya. Lalu kira-kira berapa lama Ibu akan melaksanakan rencana ini? Saya kira seminggu ini cukup ya Bu Ay untuk bisa meningkatkan relasi anak-anak. Oke, jadi targetnya seminggu ini ya untuk meningkatkan keterampilan berrelasi murid ya. Betul Bu Ay. Oke, semangat melakukan rencananya ya Bu Murni. Semangat Bu Ay. Semoga lancar ya. Amin. Terima kasih ya Bu Ayu sudah mau mendengarkan cerita dan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Murni. Selamat beristirahat. Ya, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama.
Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Revi. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Iya Bu Ayu, tadi Bu Ayu kan sudah melaksanakan coaching ya dengan rekan sejawat. Kita ulas dulu ya sebelumnya. Saya sudah melihat proses yang sudah terjadi terkait penggunaan alur tirta sudah bagus sekali ya Bu Ayu ya. Coba sekarang saya ingin bertanya, apa saja yang sudah dilakukan saat melakukan coaching terhadap indikator yang ingin dikembangkan Bu Ayu sebelumnya? Oke, terima kasih Bu Revi atas pengamatannya. Saya saat percakapan tadi sudah menggunakan alur tirta karena dengan alur tersebut saya bisa menggali coach saya untuk menceritakan informasi yang ingin saya dapat. Kemudian membantu coach saya menemukan ide-ide baru, gagasan baru dari masalah yang ingin dia cari solusinya Bu Revi. Baik, berarti coach Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya Bu ya, melalui alur tirta. Nah sekarang kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melaksanakan coaching? Iya, terima kasih Bu Revi. Saya sudah menggunakan alur tirta ya tadi ya Bu Revi. Nah, yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya dapat lebih mendengarkan secara aktif, bisa hadir seutuhnya saat melakukan coaching Bu Revi. Oh iya baik, dan itu tentunya harus dilatih ya Bu Ayu. Bukan hanya rekan yang saat ini saja, rekan-rekan yang lain mungkin membutuhkan perhatian dari Ibu ya untuk melaksanakan coaching. Sudah siap Bu Ayu? Insya Allah siap Bu Revi. Iya, oke Bu Ayu, nanti kita ketemu lagi ya. Siap, terima kasih Bu Revi atas Iya, waktunya. sama-sama.